Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini sebelum kita mendengarkan saat teduh, kita mau sama-sama bersatu dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa buat pagi hari ini Tuhan. Kami segenap anak-anak-Mu Bapa siap untuk mendengarkan cerita Engkau Tuhan pagi hari ini. Mau mendengarkan setiap apa yang menjadi kehendak Engkau juga Bapa. Biarkanlah Tuhan dari setiap kami Bapa yang mendengarkan saat teduh pagi hari ini, kami bisa menangkap dengan iman kami dan kami bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kami hari lepas hari Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu. Hanya dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pagi hari ini kita mau sama-sama langsung baca dari Kisah Para Rasul 8 ayat 1 sampai ke 3 dengan perikop penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Dari pasal yang kita baca ini, dari ayat 1 sampai ke 3, dijelaskan bahwa tokoh Stefanus ini menjadi tokoh yang sangat luar biasa, di mana dia mau memberitakan Injil di mana-mana dan banyak orang yang pro kontra sama dia. Namun dari setiap ceritanya Stefanus ini banyak hal yang dia alamin, sama seperti kita. Walaupun Stefanus yang yang orangnya mungkin seperti orang biasa saja gitu kan, cuman di situ dia ternyata Tuhan berikan dia kasih karunia, Tuhan berikan dia kuasa, Tuhan berikan dia hikmat, Tuhan berikan dia kekuatan untuk melakukan semua pekerjaan Tuhan kayak gitu kan. Dia mau memberitakan Injil sampai kemana-mana, walaupun banyak orang yang tidak menyenangi apa yang dikerjakan oleh Stefanus. Dan Stefanus pun juga dia menjadi orang diaken gitu kan. Dia menjadi pelayannya Tuhan, dimana dia pun di situ membangun gereja-gereja yang ada gitu kan. Dia menjadi tokoh yang dimana menjadi tokoh gereja mula-mula gitu kan. Di Stefanus ini dia mau berbagi bersama orang-orang di sekitar untuk apa gitu kan, untuk dia mau banyak orang-orang itu terselamatkan gitu kan, banyak orang itu dimenangkan. Sama seperti kita juga, dimana kita mau sama-sama belajar mengerti firman Tuhan, kita mau sama-sama belajar untuk berbagi, baik dengan cerita, berbagi kasih, berbagi dengan yang lainnya kayak gitu kan. Tapi dari setiap cerita tokoh-tokoh yang ada gitu kan, di sini kita belajar tentang tokoh Stefanus gitu. Walaupun dia akhir hidupnya di rajam batu karena banyak orang yang tidak menyenangi dia, karena apa yang dia dilakukan itu sangatlah tidak berguna bagi mereka yang menganggap itu kayak gitu kan. Cuman di sini kita belajar gitu kan, walaupun dari yang Stefanus lakukan buat orang-orang di jemaatnya itu, ada satu tokoh yang tidak menyenangi dia, yaitu Saulus gitu kan. Saulus dari orang Farisi, di mana dia ingin sekali menghancurkan gitu kan, bait-baitnya Tuhan. Dia tidak senang untuk melihat apa yang pekerjaan Tuhan dilakukan dengan begitu lancarnya. Namun dengan kondisi seperti itu gitu kan, tetapi jemaat-jemaat yang ada yang sudah ditinggalin oleh Stefanus, mereka terus mencari Tuhan gitu kan. Mereka terus mencari Tuhan, mereka terus berdoa, mereka terus menyembah Tuhan. Walaupun mereka merasa ada rasa takut, gemetar gitu kan, takut banyak hal gitu kan, nggak sama seperti saat Stefanus ada gitu. Cuman jemaat itu sudah dikasih tahu sama Stefanus untuk mereka terus cari Tuhan, jangan pernah berhenti, selalu kabarkan setiap Injil-Injilnya Tuhan dimanapun, jangan pernah merasa takut dan bimbang gitu kan. Dari situ jemaat-jemaatnya mulai mengaplikasikan itu gitu kan di setiap daerah-daerah mereka. Mereka mau untuk berbagi kasih, mereka mau untuk berbagi cerita, mereka mau mengabarkan Injil-Injilnya Tuhan gitu kan. Lalu dari setiap yang mereka lakukan pun
mereka pasti ada rasa takut gitu kan, mereka pasti ada rasa takut, bimbang, apakah nanti aku bisa gitu kan, apakah nanti aku bisa lakukan ini sama Stefanus yang pernah lakukan kayak gitu kan. Cuma dari sisi lain kita melihat bahwa apa yang sudah dikerjakan oleh Stefanus untuk para jemaatnya pun menangkap, merespon apa yang sudah pernah dilakukan Stefanus gitu, apa yang sudah dikabarkan oleh Stefanus juga gitu kan. Mereka mau terus berjalan taat sama Tuhan kayak gitu kan, karena dari Stefanus pun dia diizinkan Tuhan, dia pun diutus Tuhan gitu kan, dia diberikan setiap kasih karunia sangat luar biasa, dia bisa melakukan mukjizat di mana-mana, kemenangan di mana-mana gitu kan. Walaupun ya itu tadi banyak pro kontra kayak gitu kan. Namun kita sama-sama belajar teman-teman, dimana setiap orang pasti merasakan ada rasa takut, bimbang, apalagi saat kita mulai sendiri, kita merasa tidak ada orang, tidak ada yang mengerti tentang kita, tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada bersama kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun teman-teman. Tapi kita pun juga harus tahu gitu kan, kita juga harus tahu bagaimana kita cara menjaga setiap hidup kita, bagaimana kita harus sesuai juga dengan kehendaknya Tuhan. Kalaupun kita nantinya bakal menjadi martir-martirnya Tuhan, kita sudah memiliki kelengkapan iman gitu kan, yaitu dengan cerita-cerita yang ada di Alkitab ini yang sudah kita dengar, mulai dari cerita-cerita saat teduh, cerita-cerita saat kita beribadah, khotbah seperti itu kan. Kita nggak usah takut gitu kan, kita nggak usah takut, kita nggak usah gemetar, kita selalu dituntun Tuhan ke jalannya. Saat kita merendahkan diri, saat kita mulai cari kehendaknya Tuhan kayak gitu kan. Jadi walaupun saat itu jemaat-jemaat merasakan ketakutan, kesendirian yang mungkin mereka gak tahu harus ngapain kayak gitu kan, gak ada yang ngarahin mereka gitu kan. Cuman di situ tuh sebenarnya Tuhan sedang bekerja, Tuhan sedang melatih mereka gitu kan, melatih jemaat-jemaat itu untuk kamu taat gak sama aku gitu kan, kamu mau gak sama seperti apa yang sudah dilakukan Stefanus kayak gitu kan. Dan di sini pun kita sama-sama ya teman-teman belajar gimana kita harus memiliki iman yang teguh dan kokoh gitu kan. Walaupun di zaman dulu memang gereja-gereja memang tidak diizinkan untuk berdiri kayak gitu kan. Namun di zaman sekarang mungkin memang masih banyak beberapa gereja yang tidak boleh diizinkan untuk berdiri gitu kan. Cuman tidak begitu menonjol dari yang lainnya kayak gitu kan, dari zaman-zaman dulu. Kalau zaman-zaman dulu itu sangat keras sekali kayak gitu kan, adanya penganiayaan, semua dilakukan sangat begitu keras gitu kan, beda dengan zaman sekarang gitu kan. Memang kita tidak bisa menyamakan sama rata seperti itu. Di sini kita bisa gitu kan teman-teman belajar bagaimana kita belajar untuk mengabarkan Injil Tuhan gitu. Walaupun mau orang itu menerima cerita kita apa tidak mau menerima cerita kita, kita nggak usah berekspektasi tinggi terlebih dahulu kayak gitu kan. Kita terus mengalir saja kayak gitu kan. Kalau misalkan kita memang tergerak untuk menyampaikan firman Tuhan, ya kita lakukan kayak gitu kan. Kita lakukan, siapa tahu orang itu benar-benar kembali ke jalannya Tuhan kayak gitu kan. Siapa tahu orang itu dulunya udah jauh sama Tuhan, dan saat kita menyampaikan itu dia langsung ada tergerak hatinya, dia langsung ingin untuk cari Tuhan lagi kan. Tidak ada yang tidak mungkin gitu kan teman-teman. Jadi dari ayat yang sudah kita baca ini kayak gitu kan, kita sama-sama belajar bagaimana kita harus memiliki iman yang kokoh gitu kan. Kita harus terus selalu jalan sama Tuhan, taat sama Tuhan, apa yang Tuhan mau gitu kan. Makanya dari itu kita sebagai umat Kristiani, kita sebagai orang yang sudah mengerti betul gitu kan perjalanan setiap tokoh-tokoh yang ada, terutama yang kita baca tadi tokoh Stefanus, dia melakukan semua untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan kayak gitu kan. Dia memiliki kasih karunia yang sangat luar biasa. Kita pun juga bisa teman-teman. Oleh karena itu mari kita tidak boleh takut, kita tidak boleh gemetar dengan apapun, kondisi seperti apapun. Tuhan selalu ada bersama kita, Tuhan akan selalu bimbing kita, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Maka dari itu kita akan selalu terus taat sama Tuhan, kita mau mengikuti
ngikutin apa yang Tuhan mau dan apa yang sudah Tuhan berikan sama kita, tanggung jawab yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Sekian renungan pagi hari ini. Kiranya apa yang sudah saya sampaikan teman-teman bisa menangkap dengan iman dan bisa mengaplikasikannya di hari lepas hari. Dan kita harus selalu tetap taat dan setia, dan kita selalu percaya setiap terjadi di Tuhan pasti terjadi dalam kehidupan kita. Amin.